Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku dan terima kasih telah mengklik video ini ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan membahas materi matematika yang berjudul himpunan. Oke, masuk kita di pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas mengenai segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, objek-objek himpunan tersebut ditulis dalam kurung kurawal. Himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf besar seperti A, B, C. Contoh himpunan A memiliki anggota A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil. Maka himpunan A dapat kita notasikan sebagai A sama dengan dalam kurung kurawal A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, tutup kurawal. Nah, jadi himpunan itu merupakan suatu objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kalau suatu objek tersebut tidak dapat didefinisikan dengan jelas, itu bukan suatu himpunan ya teman-teman. Masuk kita ke himpunan bilangan real. Yang pertama adalah himpunan bilangan rasional atau dilambangkan dengan Q besar. Bentuk umum bilangan rasional adalah Q sama dengan X sama dengan A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B atau si penyebut ini dalam suatu bilangan tidak boleh sama dengan 0. Mengapa penyebut tidak boleh sama dengan 0? Karena apabila kita membagikan suatu bilangan dengan 0, maka akan menghasilkan suatu bilangan yang tidak dapat didefinisikan atau bilangan yang tidak terdefinisi. Nah, ciri-ciri bilangan rasional atau bilangan yang dapat dibentuk dalam A per B, adalah seperti angka 0, 1, min 1, min 10, 12, dan seterusnya. Kemudian dilambangkan dengan huruf Q besar. Nah, yang terakhir adalah kadang berupa bentuk pecahan seperti 2/3 misalnya, ataupun bentuk desimal 0,2 dan terbatas, tak terbatas, atau berulang. Anggota bilangan rasional adalah yang pertama adalah himpunan bilangan asli yang dilambangkan dengan N besar. Contohnya adalah angka 1, 2, 3, hingga seterusnya. Kemudian himpunan bilangan cacah yang dilambangkan dengan huruf W besar. Contohnya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi perbedaan antara himpunan bilangan asli dengan himpunan bilangan cacah, kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, sedangkan bilangan cacah dimulai dari angka 0. Kemudian ada juga himpunan bilangan genap seperti contoh angka 2, 4, 6, dan seterusnya. Satu lagi ada himpunan bilangan ganjil yang contohnya adalah angka 1, 3, 5. Nah, apa sih perbedaan dari himpunan bilangan genap dengan himpunan bilangan ganjil? Kalau bilangan genap adalah bilangan yang dapat dibentukkan dalam 2N. Dengan N adalah bilangan cacah. Kemudian kalau bilangan ganjil, dia adalah bilangan yang dapat dibentuk dalam 2N plus 1. Dengan N adalah bilangan cacah. Bisa kalian coba ya teman-teman. Kemudian himpunan bilangan komposit atau bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Contohnya seperti angka 4, 6, 8. Ada lagi himpunan bilangan Fibonacci seperti contoh angka 1, 2, 3, 5, 8, 13. Bilangan Fibonacci ini adalah merupakan bilangan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Seperti angka sebelumnya itu 1, 2. Kemudian 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Oke, bilangan selanjutnya adalah himpunan bilangan bulat atau integer atau yang dilambangkan dengan huruf Z besar. Contohnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2 yang terdapat di garis bilangan ya teman-teman. Lanjut kita ke bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dibentuk ke dalam A per B. Ini kebalikan dari bilangan rasional tadi ya teman-teman. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Contoh bilangan ini adalah E sama dengan 2,7182818. Oke, masuk kita ke himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Biasanya disimbolkan dengan kurung kurawal kosong ataupun simbol satunya itu seperti huruf O yang dikasih garis miring gitu teman-teman. Nah, himpunan kosong sering dipakai ketika operasi himpunan. Oke, selanjutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta atau
Himpunan universal adalah himpunan yang memuat semua objek pembicaraan, mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak dari himpunan yang sedang dibicarakan. Simbol himpunan semesta adalah S ataupun U dalam huruf besar ya teman-teman. Kemudian ada himpunan bagian. Himpunan bagian ada apabila anggota himpunan A ada juga di anggota himpunan B, dinotasikan dengan A himpunan bagian dari B atau B himpunan bagian dari A. Lanjut kita masuk ke contoh himpunan dan yang bukan contoh himpunan. Jadi himpunan harus dapat didefinisikan dengan jelas serta anggotanya dapat didaftarkan. Contoh himpunan adalah himpunan tanaman bertunas. Itu jelas ya teman-teman. Contohnya seperti tanaman mangga, tanaman rambutan, belimbing, itu merupakan tanaman bertunas. Kemudian himpunan kendaraan beroda 2. Ini juga dapat didefinisikan dan juga dapat didaftarkan seperti sepeda motor, kereta ya teman-teman. Itu juga sepeda motor atau kereta sama ya sepeda, ya itu juga merupakan himpunan kendaraan beroda 2. Kemudian himpunan nama kota di Kabupaten Langkat. Nah, ini kebetulan ya teman-teman, aku tinggal di Kabupaten Langkat dan itu terdapat kota-kotanya ya teman-teman. Nah, itu juga dapat didaftarkan, juga dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian kumpulan jenis-jenis pisang. Ya, seperti pisang barangan, pisang awak, pisang kepok, pisang nangka dan sebagainya ya teman-teman. Nah, contoh yang bukan himpunan adalah kumpulan wanita-wanita cantik. Nah, kita tahu ya kalau cantik itu merupakan pernyataan yang relatif. Ya, menurut orang cantik, menurut kita belum tentu juga cantik, ataupun tampan juga itu bukan merupakan contoh himpunan karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas dan juga tidak dapat didaftarkan teman-teman. Kemudian kumpulan pria-pria tampan juga kumpulan lukisan indah. Nah, kalau berdasarkan lukisan itu kita bisa ketahui ya teman-teman, kalau yang indah menurut kita belum tentu indah menurut orang gitu ya teman-teman. Kemudian kumpulan bayi menggemaskan. Nah, untuk kasus ini, kumpulan bayi menggemaskan juga merupakan dari contoh himpunan, teman-teman. Selanjutnya masuk kita ke diagram Venn. Diagram Venn ditemukan oleh John Venn pada tahun 1880. Diagram Venn atau diagram set adalah diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara sekelompok himpunan benda atau objek tertentu. Contohnya ada di gambar ini, teman-teman. Kalau di gambar atas itu adalah si Venn itu, penemu diagram Venn ini. Pada contoh di samping, katakanlah himpunan semesta adalah hewan. Teman, peliharaannya S sama dengan bird, hamster, dog, fish, cat, snake, and turtle. Kemudian A, himpunan A atau set A terdapat bird, hamster, and dog. Kemudian set B itu fish, dog, and cat. Kemudian set C atau himpunan C terdapat dog, cat, snake, and turtle. Dari ketiga himpunan tersebut maka kita memperoleh irisannya yaitu dog. Jadi ketiga himpunan ini masing-masing memelihara si dog. Oke, kita masuk ke tabel dualitas. Prinsip dualitas mengemukakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Seperti contoh di bawah ini, yang pertama adalah hukum identitas. Himpunan A digabung himpunan kosong, sama dengan himpunan A tersebut. Dualitasnya adalah himpunan A diiris himpunan semesta atau U, sama dengan himpunan A tersebut. Kemudian hukum nul dominansi, yaitu himpunan A diiris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Dualitasnya adalah himpunan A digabung himpunan semesta akan menghasilkan himpunan semesta. Kemudian hukum komplement, yaitu himpunan A digabung himpunan A komplement maka akan menghasilkan si U atau semesta ya teman-teman. Kemudian dualitasnya adalah himpunan A diiris himpunan komplement A sama dengan himpunan kosong. Hukum idempoten adalah himpunan A digabung himpunan A maka akan menghasilkan himpunan A tersebut. Kemudian dualitasnya apabila himpunan A diiris himpunan A maka akan menghasilkan si himpunan A tersebut. Oke, yang kelima adalah hukum penyerapan seperti himpunan A digabung dalam kurung A iris B tutup kurung sama dengan si A. Dualitasnya adalah himpunan A diiris dalam kurung A gabung B tutup kurung sama dengan himpunan A tersebut, teman-teman. Yang keenam adalah hukum komutatif. Contohnya adalah himpunan A gabung B sama dengan himpunan B gabung A. Jadi dia tuh kayak pertukaran gitu ya teman-teman. Dualitasnya adalah himpunan A iris B sama dengan himpunan B diiris himpunan A. Kemudian ada juga hukum asosiatif. Seperti contoh, himpunan A digabung
dalam kurung himpunan B iris himpunan C sama dengan dalam kurung himpunan A gabung B tutup kurung gabung himpunan C. Kemudian dualitasnya adalah himpunan A diiris dalam kurung himpunan B diiris C tutup kurung sama dengan himpunan dalam kurung himpunan A iris B tutup kurung himpunan C. Nah, kalau ada soal seperti ini kalian kerjakan dahulu yang ada di dalam tanda kurung ya teman-teman. Kemudian ada hukum distributif atau penyebaran. Contohnya adalah himpunan A gabung dalam kurung B iris C sama dengan himpunan A gabung B iris himpunan A gabung C, seperti aljabar ya teman-teman. Konsepnya mirip aljabar. Kemudian dualitasnya adalah himpunan A iris dalam kurung B gabung C sama dengan himpunan A iris B tutup kurung gabung himpunan A iris C. Kemudian ada hukum De Morgan seperti A komplemen gabung B komplemen sama dengan himpunan A komplemen iris himpunan B komplemen. Kemudian ada juga dualitasnya A komplemen iris B komplemen itu sama dengan himpunan A komplemen digabung himpunan B komplemen. Masuk kita yang ke terakhir ya teman-teman, hukum 0/1. Contohnya adalah himpunan kosong dikomplemenkan itu sama dengan himpunan semesta atau yang dilambangkan dengan U ya teman-teman. Kemudian dualitasnya adalah himpunan semesta komplemen itu sama dengan himpunan kosong. Masuk kita ke contoh soal dan pembahasan. Dari beberapa orang remaja diketahui 25 orang suka minum susu, 20 orang suka minum jus, dan 12 orang suka minum susu dan jus. Jumlah remaja tersebut adalah, nah di sini bisa kita gambarkan ya teman-teman. Kalau yang suka susu sebanyak 25 orang dikurangi yang suka minum susu dan jus. Jadi jumlahnya ada 13. Kemudian yang suka jus itu terdapat 20 orang, kita kurangi dengan yang suka minum susu dan jus. Jadi 20 dikurang 12 itu 8. Ada di diagram Venn ini ya teman-teman. Nah, untuk jumlahnya kita jumlahkan aja teman-teman. Yang suka susu itu berjumlah 13 orang. Kemudian yang suka jus 8 orang. Kemudian yang suka susu dan jus 12 orang. Sehingga kita jumlahin 13 tambah 8 tambah 12 itu menghasilkan 33. Jadi jumlah remaja yang terdapat di dalam kelas yang kita bahas di himpunan ini adalah 33 orang teman-teman. Oke, masuk kita ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Di sini contoh soalnya menurut aku cukup panjang, jadi nggak akan aku baca ya teman-teman. Aku langsung baca ke jawabannya aja karena udah aku rangkum di solusi ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah maka yang menyukai makanan Jawa dan Padang. Oke, di sini yang diketahui adalah yang suka makanan Padang sebanyak 18 orang, yang suka makanan Sunda sebanyak 15 orang, kemudian yang suka masakan Jawa sebanyak 23 orang. Nah, yang suka semua masakan itu terdapat 4 orang. Yang suka masakan Jawa dan Sunda itu terdapat 1 orang, kemudian yang suka masakan Padang dan Sunda terdapat 2 orang. Kemudian jumlah keluarga ada 40 orang ya teman-teman. Jumlah semuanya ini 40 orang. Tentukan jumlah orang yang menyukai makanan Jawa dan Padang teman-teman. Oke, langsung aja kita jawab ya teman-teman. Untuk menjawab soal seperti nomor 2 tadi lebih mudah apabila kita gambarkan diagram Venn-nya teman-teman ya. Jadi berdasarkan diagram Venn tersebut diketahui yang suka ketiga masakan itu terdapat 4. Itu kita letak di tengah-tengah itu ya teman-teman. Kemudian yang suka masakan Padang dan Sunda itu terdapat 2 orang. Itu diletakkan di atas yang keempat tadi. Kemudian yang suka masakan Jawa dan Sunda itu ada 1 orang. Nah, yang suka masakan Padang dan Jawa itu yang dipertanyakan. Nah, untuk angka-angka yang di kelilingnya itu kita sesuaikan aja dengan soal kita tadi ya teman-teman. Nah, untuk mencari si yang menyukai Padang dan Jawa itu berapa orang ya? Nah, kita simbolkan dengan X. Kemudian untuk mencarinya kita carilah jumlah NS itu kan 40 orang. Maka kita jumlahkanlah semuanya itu dikurangkan dengan si X. Jadi setelah kita totalkan itu sama dengan 40 sama dengan 12 min X ditambah 2 ditambah 4 ditambah X ditambah 8 ditambah 1 ditambah 18 min X teman-teman. Oke, kita dapat 40 sama dengan itu kita jumlahkan angka-angkanya itu teman-teman. Kemudian min X kita tambahkan X itu habis sehingga tersisalah si min X. Jadi sama dengan 45 min X sehingga nilai X adalah 5 teman-teman. Jadi jumlah orang yang menyukai makanan Padang dan Jawa adalah 5 orang teman-teman. Alhamdulillah materinya udah siap ya teman-teman. Terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel aku ya teman-teman.
Dan kalau kalian masih ada yang bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.